Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah semoga di dunia ini kita bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan kelak di yaumil qiyamah kita bisa dikumpulkan bersama beliau di surga Firdaus yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kami akan sedikit sharing ya, tentang 5 kunci-kunci pembuka rezeki. Rezeki itu tidak diukur dari bagaimana cara pintarnya kita mengelola bisnis dan perniagaan kita, tetapi rezeki itu adalah semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaq, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sudah mengetahui bahwasanya rezeki itu adalah di tangan Allah, maka kita sebagai hamba, sebagai manusia punya satu kewajiban, yaitu ikhtiar untuk menjemput rezeki. Sedangkan hasil adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki bukan soal nominal. Rezeki adalah soal keberkahan. Berapa banyak yang kita kumpulkan itu bukan jadi masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah berkah atau tidaknya rezeki yang kita peroleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kunci yang pertama. Jika kita memegang kunci ini, niscaya rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah, dan rezeki kita akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah jadinya kalau kita tidak mematok, tidak berprinsip memegang 5 kunci rezeki ini, tetapi kita memilih kunci-kunci rezeki yang lain yang tidak berdasarkan kitabullah, yang tidak berdasarkan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka bisa jadi rezeki kita banyak tetapi tidak barokah. Na'udzubillah min dzalik. Kunci yang pertama, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Darinya apa? Di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan solusi, jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga firmankan di surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
walau anna ahlal qura, dan seandainya penduduk suatu negeri amanu wattaqau, mereka itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka pasti niscaya kami akan bukakan keberkahan, pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Allahu Akbar. Ini adalah kunci yang pertama, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka rezeki bukanlah diukur dengan cara kita mengelola atau hebat dalam mengelola bisnis kita, tetapi rezeki adalah bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki yang benar-benar diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kunci yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan banyak bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Dan bermisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai terdapat 100 biji, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berjanji di surat ini, barang siapa yang bersedekah, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan satu, Allah lipatkan menjadi 700 kali lipat. Maka soal sedekah ini adalah 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa rutin dan istiqomah. Ya. Sebagaimana kita ketahui dalam salah satu hadis, ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling berkesinambungan, yang paling istiqomah, yang paling rutin walaupun sedikit. Maka sedekah ini begitu juga. Yang pertama kriterianya adalah harus rutin setiap hari dan hari. Dan waktu yang terbaik adalah ketika pagi hari seperti ini. Kita bisa siasati dengan berbagai macam cara. Apakah kita buat celengan di rumah, setelah selesai subuh kita masukkan, ataukah setelah sholat subuh kita cari nomor rekening yang bisa untuk kita infak, kita transfer, ataukah ketika kita masuk ke dalam masjid kita berinfak di dalam masjid itu, dan lain sebagainya. Bisa kita siasati rutin tiap hari. Yang kedua adalah bertahap. Mungkin saat ini kita latihan bismillah ya Allah untuk bersedekah mulai dari 1000. Jalan seminggu, jalan sebulan, ya Allah aku mau naik lagi ya Allah 2000. Bismillah, jalan istiqomah seminggu, sebulan, ya Allah aku mau naik lagi 5000. Terus seperti itu 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Maka inilah nanti yang akan benar-benar kita rasakan. Bagaimana ketika kita sudah istiqomah bersedekah, benar-benar Allah akan melipat gandakan keberkahan rezeki bagi kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kunci yang ketiga adalah tentang bagaimana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengetahui dalilnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti akan kami tambah nikmat bagi kalian. Tetapi jika kalian kufur, maka azabku sangatlah pedih.
Maka di sini bisa kita garis bawahi, ketika kita ingin tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka bukan bagaimana cara strategi kita dalam berbisnis, bagaimana cara menaikkan omset kita, bukan, tetapi adalah bagaimana kita pintar dalam mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapapun nominalnya, selalu keluar dari lisan kita syukur kepada Allah. Berapapun yang kita dapatkan, hati kita benar-benar lapang dada, benar-benar dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan kemudian rezeki akan terus bertambah dan bertambah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kunci yang keempat yang Allah sebutkan di dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai 12 adalah taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka beristighfarlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Lihat efek dari istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh menyebutkan, "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Langit itu akan memberikan hujan yang lebat kepada kalian. Lalu yang kedua, "Wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Dan Allah akan melapangkan bagi kalian bi amwal, dengan harta benda, wa banin, dan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun, dan Allah akan menjadikan bagi kalian sungai-sungai. Allahu Akbar. Lihat bagaimana efek dari istighfar itu. Allah akan berikan berbagai macam rezeki kepada manusia. Bukan hanya rezeki, tetapi rezeki yang diberkahi dan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa demikian? Karena sesungguhnya yang menyumbat, yang mempersempit jalannya rezeki kepada kita disebabkan dosa-dosa kita. Seperti keran, ya, keran dengan selang. Keran itu sudah dibuka dari Allah, rezeki itu sudah diberikan dari Allah, rezekinya sudah dibuka, kerannya sudah dibuka. Tetapi sepanjang jalan kehidupan kita, selang itu banyak sumbatan-sumbatannya. Maka di ujung selang itu airnya tidak bisa basah, tapi airnya hanya menetes, tes. Kenapa? Karena di dalam selang ini banyak sumbatan-sumbatan. Itulah dosa-dosa kita. Dan ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkehendak untuk mengangkat dosa-dosa kita, maka persis bagaimana selang itu bersih dari sumbatan, maka air akan mengalir dengan derasnya, rezeki kita akan mengalir dengan derasnya. Itulah fungsi istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang terakhir, kunci yang kelima yang tidak bisa kita hindari adalah ikhtiar. Ikhtiar ini adalah satu sunatullah yang Allah tetapkan bagi manusia. Maka Rasulullah SAW telah sabdakan, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama razaqat tayr." Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Bagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung? Burung di pagi hari berikhtiar, burung itu terbang, dan ketika balik ke sangkarnya, ke kandangnya, di sore hari di dalam keadaan kenyang. Begitulah kita hendaknya menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bergerak, kita harus menjemput rezeki itu yang pasti dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang halal, bukan dengan cara menipu, berbohong, atau melakukan sesuatu yang haram yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah 5 pintu rezeki yang bisa benar-benar kita maksimalkan
untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah dan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan rutin dan bertahap untuk bersedekah. Dan yang ketiga memperbaiki terus rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Dan yang kelima ikhtiar yang baik, yang halal, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar syariat Allah. Demikian ikhwani fillah yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang benar semata datang dari Allah, apabila ada yang salah kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.